Kali ini kita akan ngebahas film yang gua kira bakal jelek, nggak taunya memuaskan gua. Dan tentu saja kita akan bahas lebih dalam ke bisnis-bisnisnya DC. Hai Singham, gue Noboding, selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, dimana gue bakal obrolin yang mau gue obrolin. Dan kali ini kita akan ngomongin film Black Adam dan DC ke dalam-dalamnya. Dan tentu saja podcast ini bisa kalian nikmati tanpa harus nonton videonya. Kalian bisa tinggal pasang headset, nyalain speaker sambil ngerjain pekerjaan rumah, pekerjaan PR, atau sambil kerja, atau sambil mau nemenin kalian tidur. Dan langsung saja kita mulai podcastnya. Jadi buat kalian yang sering nontonin live gue di YouTube, kalian tahu pasti kalau gue itu nggak ada ekspektasi sama Black Adam. Kalau setiap ada orang yang nanya Black Adam gimana, ya kalau menurut gue sih bakal jadi kayak Fast and Furious ya, tipikal film The Rock gitu. Dan setelah gue nonton, bener tipikal film The Rock banget, serius. Pokoknya The Rock imba, pokoknya The Rock tak terkalahkan gitu loh. Oh by the way, tentu saja ini spoiler alert buat yang nggak nonton, ya menurut lo aja gitu. Jadi ya matiin videonya terus sono buang 50.000 buat ke bioskop. Gue nonton di hari pertama, di jam pertama pada saat Black Adam keluar, karena ini film DC ya. Gue capek sama Marvel. Dan sepi. Bagus karena gue jadi tidak terganggu. Tapi sedih, berarti tiket untuk DC masuknya dikit. Dan gue puasnya puas banget, oke? Bener-bener ngejatohin ekspektasi gue, karena gue set expectation yang very very low karena ini DC dan karena ini The Rock. Gue jujur nggak nonton trailernya, nggak nonton teasernya. Kebiasaan gue sekarang tuh kalau gue lagi ketemu film tuh pengen menghindari hal itu gitu loh. Trailer dan teasernya tinggal nonton aja. Jadi gue nggak tahu apa yang akan terjadi, kecuali beberapa gambar yang orang spoilerin, ada Dr. Fate dan Atom Smasher, Hawkman dan lain-lain. Dan holy moly, it's a good movie. It's a very good movie. It's a very good superhero movie. Bener-bener yang superhero yang mungkin gue rindukan gitu. Film-film superhero yang gue harapkan gitu. Yang dimana film superhero itu pasti dikemas dalam bentuk action. Yang di sini kita bakal disajikan hampir 90% isinya action. Ya film aksi ya, kurangin bicara, banyakin mukul, ya nggak sih? Nah di sini kita dapetin itu banget. Kita liatin petir disamber di mana-mana. Kita liatin Black Adam kemampuannya kayak gimana. Banyak violence, banyak cruelty, banyak gebuk-gebukan, banyak adu antara superhero, banyak adu superhero sama manusia juga, banyak pembantaian dan lain-lain. I love it. Sumpah, gue pengen film tuh sesuai genre-nya gitu. Lu bilang lu action ya, lu action sono gitu loh. Gue sebel sama Marvel akhir-akhir ini karena banyak ngomong ya. Multiverse of Madness, buset, itu dialognya lu hitung lah. Gue lelah sama tema-tema Marvel yang berusaha untuk bosan sama superpower dan action. Akhirnya multiverse dan eksploitasi psikologi superhero. Kesepian lah, kehilangan orang yang dicintai lah, kekosongan di hati lah, CLBK lah, Thor Love and Thunder lah gitu. Atau tentang kepercayaan lah, Doctor Strange Multiverse of Madness. Enggak men, kayak you guys are superhero right? Ya gue tahu di komik memang mulai ngebahas kayak gitu. DC pun juga terkenal ngebahas psikologi juga kan gitu loh. Tapi man, where's the action? Where's the gebuk-gebukan gitu loh? Where's the bunuh-bunuhan, the laser, the thunder, the sabet-sabetan, the super speed and stuff gitu loh. Please, ini yang gue suka gitu loh dari Black Adam. Kayak cuman 5% bahas psikologi Black Adam yang bingung dan gue ini superhero apa pahlawan atau penjahat, 5%-nya lagi tentang revolusi, 80%-nya gebuk-gebukan antara ego Hawkman dan Black Adam. And I love it gitu loh. Very simple konflik. Udah lu gebuk-gebukan, lu superhero gitu. Nggak usah ada konflik-konflik psikologi lu baik apa jahat yang terlalu lebay gitu sampai merenung dan bla 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 bla, banyak flashback segala macem. Hajar. Oke, VFX. Oh ya, sorry to say Marvel, VFX lu mending lu bayar sesuai porsinya ya, atau lu naikin gaji mereka, atau gimana caranya lu bisa lebih baik lagi karena DC is one step ahead of you untuk VFX-nya. Wow, gila, gue puas banget nontonin VFX Black Adam. Nggak hanya cuma VFX, movement kameranya kalau lagi action, terus bagaimana mereka memanfaatkan 3D, bagaimana mereka merepresentasikan kekuatan-kekuatan sihir gitu loh. Bagaimana tuh sihir tuh mesti gimana gitu, manipulasi mata kita tuh kayak gimana gitu. Itu di Dr. Fate. Oh, Dr. Fate, wow, gue pikir cuma jadi tambelan dan Dr. Fate stole the show man. Sumpah, Bang James Bond, lu ganteng banget, sayang banget lu mesti selesai di film ini, tapi lu mesti banget man, lu mesti banget lihat Dr. Fate itu efeknya kayak gimana. Itu gila. Semua yang dibikin Dr. Fate itu ya apa yang dibikin Doctor Strange di film, ya basically kalau kalian baca komiknya mereka ya 11-12 gitu. Emang sama-sama magician-nya tiap universe DC dan Marvel gitu. Tapi Dr. Fate di sini VFX-nya, fungsinya dan magic-nya tuh gimana, ngerti gak lo? Sebagai seorang mage, sebagai seorang magician tuh lebih berasa banget Dr. Fate dibanding Doctor Strange yang jadinya jadi apa ya? Doctor Strange tuh jadi angry old geezer gitu, ngerti gak sih lo? Akhir-akhir ini gitu loh. Dibandingkan Dr. Fate yang lebih wise, lebih tahu. Karena tipikal magician di komik kan gitu, yang lebih wise, lebih emotionally stable. Itu
itulah magician di berbagai macam dunia fiksi ya, stereotype gitu. Dan Dr. Fate keren di situ secara karakteristik dan secara skill VFX-nya. Wow. Dan entah kenapa gue jadi pengen cosplay Dr. Fate, kayak gila ganteng banget ya pakai pakaian biru emas gitu. Keren banget. Dan Justice Society tentu kurang diperkenalkan dengan baik, tapi I don't give a fuck. Mereka berantem itu yang gue butuhkan gitu. Mereka ribut sama Black Adam itu yang gue pengen lihat, dan ributnya nggak sekali dua kali, berkali-kali dengan berbagai macam cara gitu. Ada badut Atom Smasher yang fungsi badutnya gue suka, bener-bener cuman sekian persen. Nggak setiap adegan mesti keluar badut itu untuk ngebadut gitu. Itu gue oke banget. Now, time for the cringe part. Time for the something that I don't really like, okay? But somehow I don't give a fuck lagi karena filmnya memuaskan. Ngerti gak sih lo ketika lo makan di restoran yang pelayanannya buruk tapi makanannya enak banget, jadi kayak ya udahlah gitu, selama dia nggak numpahin ke baju gue, selama dia nggak terak-terak, dia cuman jutek aja mukanya gitu, kayak ya udahlah. The food is super top notch, jadi lo agak nggak peduli. That's what happened with me in Black Adam, okay? The story is fucking cringe, super cringe, and it's like the ultimate cringiest cringe. Lo ngomongin Marvel ceritanya jelek ya, tapi nggak cringe, but ya cringe dikit. But the cringiest is Black Adam. When you're looking for the story, Black Adam is going to be pilihan terburuk lo gitu loh. The story adalah tentang Black Adam yang tidak sengaja dibangkitkan lagi, terus tiba-tiba dia bingung dia ini pahlawan apa penjahat, karena dia lihat di kota Kandak dia adalah pahlawan, padahal secara histori dia bukan pahlawan. Yang dimana buat gue ini kayak sok-sokan mau beda tapi nggak beda. Di kayak apa ya, Spider-Man Far From Home yang misterionya tiba-tiba jadi baik dan ujung-ujungnya jahat, kayak dah. Buat yang udah baca komik juga kayak dah gitu loh, no surprise gitu, apa no shit Sherlock gitu. Di sini juga kayak wah Black Adam pahlawan padahal penjahat, dah no shit Sherlock gitu, kayak ya udahlah gitu, meh banget. Terus kayak awal-awal tuh dikasih lihat ada sosok bapak nggak terlalu berotot, botak gitu, yang kita nggak dikasih lihat mukanya gitu, dan kita kita sama-sama film tuh diarahkan untuk kayak mendapatkan perspektif bahwa anak kecil budak ini yang jadi Black Adam, dan Black Adam yang kita lihat sekarang adalah orang itu, yang dimana fail banget. Kelihatan banget itu The Rock-nya yang bapaknya bukan anaknya. Kelihatan banget The Rock itu apa yang muka ditutupin gitu, kayak dude come on, it's obvious it's The Rock yang di situ, bukan anak lu gitu ya. Jadi ya pengen dibikin plot twist lucu-lucu tapi enggak. Jadi semua plot twistnya nggak ada yang ngena, jadi cringe. That's it. Tapi bodo amat gitu. Terus ada lagi yang cringe, tiba-tiba perang, terus tiba-tiba kakak dari salah satu protagonis kita ditembak di perut gitu. Terus sama Dr. Fate diselamatin gitu. Out of nowhere, like kenapa lu selamatin orang itu gitu loh. Katanya lu matinya sama elektrik kok, bukan sama peluru. Yang sama peluru gue selamatin lu gitu. Kayak oh ya kenapa lu balik buat dia seorang gitu. Kenapa lu nggak nyelamatin satu penduduk Kandak gitu, tapi balik ke satu orang ini yang ditembak peluru gitu. Gua harap there is a very solid reason in the next sequel gitu, kalau orang ini berpengaruh gitu sama DC Universe, bukan cuma diselamatin hanya karena dia plot armor gitu loh. Kayak random aja dari semua kekacauan, kenapa lu ke rumah itu dan milih selamatin dia gitu. Kayak dude, there is a lot of people need for your help in the city, but you choose this uncle. I don't know why. Terus yang cringe lagi apa ya? There's a lot of cringe here kalau gua mau bongkar. Oh ya, Amanda X-Force yang bikin Suicide Squad, dengan yang sudah sering berpengalaman lah dan semacam punya ilmu dan pengetahuan mengenai dunia sihir, dunia superhero, bahkan dunia multiverse mungkin, dia gitu loh yang paling orang pemerintahan yang paling udah hatam gini-ginian. Dengan bangganya waktu mayat penjahatnya mati megang mahkota, dia bilang, "Oh udah masukin kantong mayat aja" gitu. Kayak, "Bro, don't you want to check the X-ray or something?" gitu loh. Yakin nih mayat bakal nggak balik lagi gitu. Oh enggak. Mau dia megang mahkota paling kuat sedunia yang isinya banyak ilmu setan, gue rasa nggak bakal balik lagi itu mayat gitu kan. Kayak wow, cringe gitu kan. Langsung kayak, dah gila lu, gue pecat lu anjir kalau gue pemerintahan gitu. Jelas-jelas lu yang paling sering berhubungan sama superhero dan magic, tapi lu paling nggak masalah masukin mayat gitu aja gitu, yang megang mahkota paling kuat di dunia gitu. Kayak oh wow. And the most cringiest lagi ya adalah adegan ini. Jadi tiba-tiba anak dari protagonis kita ya, itu tiba-tiba melakukan ini. Sebenarnya nggak Illuminati tapi begini, yaitu dulu tuh si Black Adam yang kita kira anak kecil itu emang dia dulu jadi Shazam-nya lah, jadi Black Adam-nya. Itu dipilih sama para wizard untuk jadi Shazam lah dengan kekuatan yang begini nih gitu loh. Itu nah, ini tuh simbol waktu mereka mendapatkan batu setan-setan itu tuh begini. Terus rakyat-rakyat waktu zaman dahulu tuh ini adalah simbol revolusi gitu. Meanwhile Kandak yang sekarang itu sedang dijajah sama intergeng lah, semacam penjahat-penjahat antar dunia yang bergabung sama organisasi yang berusaha untuk eksploitasi itu Kandak gitu. Selama itu terjadi mereka nggak, ya udah hidup dalam penjajahan gitu, sampai akhirnya Black Adam datang matiin banyak penjahat. Terus Black Adam ketemu musuh bebuyutannya Sebek, dia adalah raja terdahulu Kandak yang pakai kekuatan setannya gitu, dan tiba-tiba pasukan zombie bangkit gitu. Nah pas pasukan zombie bangkit, tiba-tiba anak kecil ini yang cuman anak orang biasa out of nowhere nggak tahu mau ngapain gitu, dia cuman kayak, "Bro,
terus tiba-tiba masyarakat bangkit. Yeay, revolusi, gara-gara ada yang begini kita semua harus revolusi, kita ambil senjata, kita hajar zombie-zombinya gitu. Itu cringe banget karena ya lu nggak berani kan hajar inter-gang yang pegang AK-47, M16 dan berbagai macam kekuatan-kekuatan senjata modern lainnya, tapi lawan magic yang zombie jalan lambat dan cuma bisa melee lu berani gitu ya, karena lu bisa melee kan gitu. Jadi kayak cringe buat gue kayak ya elah gitu. Oh ya, ada satu part cringe lagi yang kalau lu mungkin nggak sadar kalau udah nonton ya, itu si protagonis kita ternyata pergi cuma buat nyelamatin mahkota biar mahkota ini tidak disalahgunakan gitu. What the fuck, gue pikir pengen merdekakan Kandak gitu, ternyata cuma buat ngambil mahkota dan kebetulan nggak sengaja bangkitin Black Adam gitu. Gue kayak wow. The whole story is cringe, I told you, but I still give it a 7 out of 10, 7/10 untuk Black Adam because it's good. It's really entertaining, full action, VFX-nya nggak aneh-aneh, bener-bener kita bisa nikmatin, terutama Dr. Fate, Justice Society, dan di akhir kita dikasih sebuah Easter egg yang dimana Superman datang untuk melawan Black Adam. And I was like, wow! Gue seneng. Kenapa gue seneng? Gue seneng bukan karena cameo-nya, gue seneng karena arti dari cameo-nya. Buat kalian yang nggak tahu, DC ini nih diambang kehancuran cinematic universe-nya. Karena caur, jelek, nggak jelas, naik turun. Di Justice League turun, di Wonder Woman naik gitu kan. Aquaman turun, terus di Justice League yang Snyder Cut naik. DC tuh kacau banget manajemennya. Bener-bener yang kayak, mau apa sih lu gitu loh. Yang udah jadi gosip umum lah, kalau eksekutifnya nih kayak nggak ngerti maunya pasar tuh apa, dan aneh gitu. Dan mereka tuh bener-bener kayak nggak peduli aktor mau cabut dan keluar gitu. Ben Affleck udah keluar dan Henry Cavill tuh harusnya udah keluar. The Flash itu ngaco banget, dia lagi bikin banyak masalah sebagai aktor si Ezra Millernya gitu loh. Kacau banget gitu loh. Jadi kayak apa ya, mereka tuh nggak sepinter DC ngejaga aktor, ngejaga alur, ngejaga sinematik, ngejaga the whole universe of movie-nya. Itu nggak rapi banget DC, kacau balau. Marvel filmnya akhir-akhir ini jelek, makanya mungkin Black Adam bagus di mata gue karena DC cuma nunjukin ya full action, that's it man, no more fucking good story whatever. You want to see Black Adam kill people, Black Adam kill people gitu. Lu mau lihat Black Adam ketemu Superman, Black Adam ketemu Superman, konfliknya I don't give a fuck, berantem aja. Thank you, that's what I need. For me ya setidaknya gitu loh. Nah ternyata ini gosip yang udah banyak ke-confirm, mungkin nggak juga ke-confirm lah, tapi udah sering diomongin orang. Film Black Adam ini itu digarapnya si The Rock ini, Dwayne Johnson ini nggak yang cuma jadi aktor, dia bener-bener juga jadi negosiator. Dia bener-bener bahkan katanya ngeluarin leverage-nya sendiri untuk film ini dan untuk universe-nya DC gitu. Dia bener-bener pengen bilang DC bangkit dan gue pengen DC ngalahin Marvel. Dia bilang Marvel is good but is the DC time now gitu loh. Dia benar-benar pakai kekuatan dia yang dia punya untuk ngebangkitin DC dan kayak bilang, eksekutif, gue bakal main terus nih di film lu. Gue bakal jadi penjahat utama mungkin di film lu dan lain-lain. Dan lu tahu kan fans gue seberapa banyak dan kekuatan gue seberapa banyak. So please ikutin alur yang udah gue riset dengan benar dan gue tahu mau masyarakat apa. Mungkin kayak gitulah kira-kira negosiasi The Rock. Sampai akhirnya Henry Cavill, Superman di ending Black Adam itu balik lagi. Itu tandanya si Henry berarti bakal jadi Superman lagi. Oh my god, itu hati gue seneng banget kayak please DC, do not kill this moment for me lah gitu loh. Udah kasihin Superman kan nih, Superman lawan Black Adam, sikat bang, gue nggak, please jangan story kontol nggak penting. Udah Superman gubuk-gubukan sama Black Adam, adu petir, adu laser lah, urusan lu lah gitu loh, ngerti gak lo? Kalau buat kau, emang Henry Cavill udah keluar. Jadi kalian nonton Shazam nggak yang waktu itu adegan endingnya tuh Supermannya cuma pakai baju gitu, nggak ada muka si Henry Cavill ya, karena pengen nunjukin kalau biar orang seneng aja gitu ada Superman tapi bukan si Henry Cavill gitu loh. Kan kadang sering ditunjukin itu karena memang aktor lagi nggak mau sama DC, kayak udahlah cabut DC gue gitu, makanya mukanya nggak ditunjukin. Nah sekarang mukanya ditunjukin full, berarti his fucking return, let's go DC, fuck Marvel, kayak gitulah. Dan gue seneng dalam kompetisi ini, semoga DC bangkit dan nunjukin Marvel stop bikin film aneh-aneh lu lah gitu. Mana nih berantem-berantemnya gitu, Armor Wars mana, nanti apa nih Secret War gimana nih, atau Civil War 2 gimana nih. Ya lu gak usah bikin story yang ribet-ribet, berantem aja, gak usah sok-sok psikologi, kehilangan anak lah, kehilangan ibu lah, kehilangan bapak lah, man, fight. Dan gue suka banget simbolisasi di Black Adam yang obviously gitu, yang dimana pas si Black Adam berantem di kamar si anak gitu, yang nonjok logo Superman, ngancurin figur Wonder Woman, ngebanting poster Aquaman and stuff gitu. Itu nunjukin Black Adam fighting the Justice League gitu. Dan gue tahu itu The Rock tuh nggak mungkin naruh gituan cuman buat bualan gitu, Black Adam versus Justice League, wow. Tapi gue gak mau ekspektasi besar-besaran karena gue udah pernah seneng di mana tiba-tiba DC balik lagi. Jadi gue udah ya udahlah, gue akan tetap balik ke Black Adam dengan sedikit harapan di DC. Oke, kayak let's go dikit. You know, dikit, let's go dikit. Ya aktornya juga lagi banyak masalah, Ezra Miller, Aquaman si Amber Heard-nya. Jadi ya I don't really put a faith. Dan gue pengen ngasih tau ke DC kalau, woi DC jangan terus selalu keluarin yang lagi gede. Kesalahan DC tuh tiba-tiba langsung Superman, langsung Batman versus Superman, langsung Justice League. Black Adam aja dulu yang kayak gini gitu loh, menyenangkan. Lu masih punya banyak, lu masih punya Green Arrow, belum lu apa-apain gitu. Lu udah gagal di Batwoman, Batgirl gitu. Lu yang lain mana gitu loh. Lu sukses di The Batman yang nggak ikut campur universe gitu. Makanya gue bilang Batman musuhnya bukan Joker
gitu. Apa-apa langsung mesti Joker. Sebel gua apa-apa mesti Joker gitu, kayak bosan men gitu. Ada film The Joker, musuhnya The Joker, di animasi lawan The Joker, di series adanya The Joker gitu. Men, musuh Batman banyak banget gitu. Ada Bane, ada Poison Ivy, Crowd of All, ada so many things yang bisa lu keluarin gitu di superhero yang lu punya IP-nya ini gitu loh. IP lu juga 100% kalau nggak salah DC itu milik DC gitu, nggak kayak Marvel yang sharing sama Sony dan kawan-kawannya gitu. So please take it easy man. I love your superhero man. Gue DC fanboy banget yang lu sering kecewain selama gue hidup ini, dari gue di Bandung, Surabaya sampai gue balik lagi ke Depok nontonin film-film lu. Oke, so yeah, it's kind of bit emotional but it's 7 out of 10. Kalau lu anak DC lu mesti nonton, kalau lu suka superhero mesti nonton. Kalau lu anak sama film Marvel, lu nonton ini lu akan happy menurut gue. Gue enak banget sama Marvel. Gue nggak anak Marvel banget, tapi gue nontonin film Marvel karena Marvel emang bagus cinematic universe-nya dibandingkan DC. But akhir-akhir ini Thor Ragnarok, Doctor Strange, nah it's a big what the hell gitu. No, seriesnya juga like gitu. Terus gue nonton film DC Black Adam, my faith restored. But still doesn't want to expect more from DC. But thank you DC udah bikin Black Adam. I love the movie, even though it's cringe. I don't give a fuck. Make more cringe movie like this. I don't give a fuck about the story. I want two bold superhero try to punch each other. Try to kill each other. Jangan nyentuh injustice DC, please. Jangan lu berani-berani nyentuh injustice kalau lu bener-bener belum siap sama story-nya. Please, lu bikin animasi injustice jelek banget. Please, injustice tuh kartu terakhir lo ya. Lu udah bikin Batman vs Superman, fuck up please. Lu udah tahu kan, susah. Please, don't do injustice. Buatlah injustice kayak Avengers Endgame-nya Marvel. Memuaskan sekali untuk para fans. Itulah pesan gue untuk, kalau nggak tahu ya DC kenapa nggak. I don't know. Mungkin kalian punya kesepakatan sama gue. But yeah, I talk too much. Thank you semuanya yang udah nontonin Black Adam review gue sampai ngebahas dalemannya DC. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, and nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian yang anak Marvel lah, biar anak Marvelnya bilang, "Hah, lu kan fanboynya DC, lu pasti bias dan segala macem." Mending kayak gitu boy. Lu tau nggak, kalau nge-review lu kasih tahu dulu ya kalau lu tuh fanboynya siapa, fandomnya siapa, dan lu jelasin dulu lu mungkin bias ke siapa gitu loh. Bukan berarti lu nggak boleh nge-review jamet. Marvel fanboy dari Avengers saya kayaknya nggak jangan nangis. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media, karena biasanya gue langsung first reaction atau first impression gue terhadap sesuatu itu di sosial media, karena nggak perlu diedit kayak gini. Dan ya, komen di bawah menurut kalian how DC right now, how Black Adam for you. Udah nonton belum? So ya, komen di bawah. Kalian juga bilang, "Gak no, lu gini-gini segala macam, harusnya 4/10." It's okay gitu. Oh, by the way, IGN, why the fuck lu kasih 5? Why the fuck lu IGN, I don't know who you are, I don't know who behind the review, but why 5/10? Gue gak ngerti sama orang-orang yang ngasih 5/10 di Black Adam atau nge-review jelek gitu. Don't you enjoy the fight scene, the VFX? I don't know man, lu mau nonton yang kayak Eternal kayaknya. Ya udahlah. Yeah, that's it man. Gimana? Udah selesai kerjaan kalian? Udah selesai PR kalian atau udah ketiduran? So yeah, thank you. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bye bye.